Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eliana Rahmawati dari kelas Tadris Matematika 3E, NIM 126204201063. Nah, pada video kali ini saya akan membahas mengenai kalkulus dan kombinatorika untuk memenuhi tugas mata kuliah Filsafat Pendidikan Matematika. Pokok pembahasan pada video kali ini yang pertama ada konsep kalkulus, yaitu meliputi fungsi, limit, turunan, integral, dan trigonometri. Dan yang kedua ada mengenai konsep kombinatorika. Oke, yang pertama yaitu konsep kalkulus. Fungsi. Kata fungsi pertama kali digunakan oleh Gottfried Leibniz pada tahun 1673. Kemudian pada tahun 1718, Johann Bernoulli memperkenalkan fungsi sebagai sembarang ekspresi yang menggunakan variabel dan beberapa konstanta. Demikian juga yang dianut oleh Euler. Jadi, ekspresi semisal x kuadrat plus 2x plus 1 juga disebut sebagai fungsi. Kemudian Clairaut dan Euler memperkenalkan lambang fx untuk menyatakan fungsi. Selanjutnya, limit, turunan, dan integral. Perkembangan ide yang melahirkan kalkulus ini berlangsung sangat lama. Yang pertama ada Zeno dari Elea. Sekitar 450 sebelum Masehi mengemukakan 4 masalah yang berkaitan dengan ketahinggaan dan dikenal sebagai paradoks Zeno. Masalah lain yang berkaitan dengan kalkulus adalah metode exhaustion atau metode melelahkan. Kemudian ada Archimedes, sekitar 225 sebelum Masehi memberikan kontribusi yang penting. Nah, ia menunjukkan bahwa luas daerah yang dibatasi parabola sama dengan 4/3 luas daerah segitiga dengan alas dan tinggi yang sama. Masalah integral lain yang diberikan Archimedes yaitu menghitung luas permukaan dan volume bola, kerucut, parabola, dan hiperboloida. Selanjutnya ada Pierre Fermat, menyelidiki tentang maksima dan minima dengan menganggap hal itu terjadi bila kemiringan terhadap kurva sejajar dengan sumbu mendatar. Ini tentu merupakan studi mengenai diferensial atau turunan. Selanjutnya ada Barrow maupun Torricelli mengungkapkan masalah gerak benda dengan variabel kecepatan. Nah, sekarang masalah tersebut sering digunakan untuk menunjukkan kecepatan sesaat sebagai masalah turunan. Kemudian ada Newton, yaitu menulis tentang teori fluxion. Pada Oktober 1666, Newton kemudian mengemukakan kebalikan masalah tersebut, lalu menyelesaikannya dengan cara antidiferensial. Nah, Leibniz menggunakan banyak pendekatan yang telah mengarah ke analisis modern. Karena itu pula banyak lambang-lambang kalkulus yang berasal dari Leibniz. Selanjutnya adalah konsep trigonometri. Penggunaan fungsi trigonometri bermula sebagai hubungan antara matematika dan astronomi, sehingga trigonometri mula-mula berkenaan dengan trigonometri bola atau spherical trigonometry. Nah, bila diberikan sebuah lingkaran pada masalahnya adalah mencari panjang tali busur atau chord di hadapan suatu sudut pusat. Tabel tali busur yang pertama dikenal dari Hipparchus pada sekitar 140 sebelum Masehi. Nah, kemudian karena hal tersebut Hipparchus kemudian dikenal sebagai bapak trigonometri. Nah, pendefinisian modern trigonometri dimulai dari karya Dirichlet pada 1837 dan Lobachevsky pada 1838. Kemudian studi trigonometri sebagai ilmu matematika yang terlepas dari astronomi tersebut pertama kali diberikan oleh Nasiruddin Al-Tusi, yaitu pada buku Treatise on the Quadrilateral. Selanjutnya adalah konsep kombinatorik. Nah, Blaise Pascal, Leibniz, Bernoulli, dan Euler termasuk peletak dasar-dasar kombinatorika modern. Nah, Jacob Bernoulli menulis Ars Conjectandi sekitar 1713 dan dapat dianggap sebagai buku pertama yang ditulis tentang kombinatorik.
Nah, kemudian pada abad ke-18-an, Euler mengembangkan masalah-masalah yang terkait kombinatorik, yaitu mengembangkan teori graf untuk pertama kalinya. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.